Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Duyanti, NIM channel 122130 dari kelas manajemen D angkatan 22. Video kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah manajemen UKM. Nah, baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu peranan dan kinerja UKM di Indonesia. Nah, adapun definisi UKM adalah usaha produktif yang dimiliki per orang atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar. Menurut kriteria Kementerian Koperasi dan UKM, UKM dibedakan berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. Materi yang kedua yaitu klasifikasi. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, livelihood activities merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Terus yang kedua itu micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Nah, yang ketiga itu small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Nah, yang keempat, fast moving enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau UB. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri UKM. Yang pertama, skala usaha kecil hingga menengah. Yang kedua, dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Yang ketiga itu model terbatas, manajemen sederhana. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu terbatas. Nah, yang kelima, lokasi usaha fleksibel, bisa dari rumah. Dan yang terakhir, hubungan langsung dengan para konsumen. Nah, materi selanjutnya yaitu eksistensi UKM di Indonesia. Yang pertama, kontribusi terhadap PDB. UKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional. Nah, yang kedua itu penggerak ekonomi lokal. UKM menjadi sumber lapangan kerja utama, terutama di pedesaan di daerah pinggiran. Nah, yang ketiga, inovasi dan kewirausahaan. UKM menjadi tempat lahirnya wirausaha baru, mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, yang keempat, pemerataan pendapatan, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dan yang terakhir itu ketahanan ekonomi nasional. UKM lebih tahan krisis karena skalanya kecil dan cepat beradaptasi. Nah, materi selanjutnya itu kinerja UKM. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi kinerja UKM. Kualitas manajemen dan kepemimpinan, inovasi produk atau jasa, akses ke pembiayaan, kemampuan pemasaran dan teknologi, kemitraan dan jaringan bisnis. Nah, kelebihannya itu yang pertama cepat beradaptasi, yang kedua dekat dengan pelanggan, yang ketiga mampu mengisi celah pasar yang tidak dijangkau perusahaan besar. Nah, adapun kekurangan kinerja UKM, yang pertama itu manajemen tidak profesional, yang kedua tidak memiliki sistem produksi dan pencatatan yang rapi, dan yang terakhir itu sulit mengakses teknologi dan modal besar. Materi selanjutnya yaitu permasalahan dan penghambat UKM. Adapun dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan manajemen dan pemasaran. Yang kedua, SDM kurang terlatih. Yang ketiga, kualitas produk belum standar. Yang keempat, keterbatasan modal. Dan yang terakhir itu tidak ada inovasi atau pengembangan usaha. Adapun faktor eksternalnya, yang pertama, persaingan ketat dari produk impor. Yang kedua, kendala regulasi dan perizinan. Yang ketiga, akses ke pasar modern itu terbatas. Yang keempat, kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan, internet, dan listrik. Yang kedua yaitu kekuatan dan kelemahan UKM serta peran penelitian pelanggan, peluang, dan positioning dalam meningkatkan daya saing. Yang pertama itu kekuatan UKM. Yang pertama, fleksibel dan cepat beradaptasi. UKM lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau permintaan para konsumen. Nah, yang kedua itu dekat dengan konsumen. UKM itu biasanya memiliki hubungan yang personal dengan pelanggan, sehingga lebih peka terhadap kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya itu kelemahan UKM. Yang pertama itu modal dan akses pendanaan itu terbatas.
sulit untuk berkembang karena kekurangan dana atau sulit mendapatkan pinjaman. Manajemen yang kurang profesional, banyak UKM yang dikelola secara tradisional tanpa alasan manajemen yang baik. Dan yang selanjutnya itu kurangnya pemanfaatan teknologi. Tidak semua UKM menggunakan teknologi digital untuk melakukan pemasaran atau operasional. Selanjutnya itu definisi penelitian peluang. Adapun definisi penelitian peluang adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis suatu kesempatan atau kebutuhan di pasar yang bisa dijadikan dasar untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha. Peluang bisnis yang potensi bagi UKM, bisnis makanan dan minuman, contohnya itu makanan sehat, frozen food, minuman herbal potensi selalu dicari dan bisa dikembangkan secara lokal. Materi ketiga yaitu definisi pelanggan. Seperti yang kita ketahui, pelanggan adalah individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu usaha. Mereka merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis karena tanpa pelanggan produk tidak akan terjual. Materi selanjutnya itu kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kebutuhan pelanggan itu hal-hal dasar atau penting yang harus dipenuhi oleh produk seperti kualitas, harga terjangkau, kemudahan pengguna. Preferensi pelanggan, pilihan atau selera pelanggan yang dipengaruhi oleh gaya hidup, tren, dan pengalaman pribadi. Misalnya suka produk lokal, produk ramah lingkungan, atau desain tertentu. Positioning yang berorientasi nilai. Definisi positioning adalah cara perusahaan menempatkan produk atau merek dalam pikiran konsumen agar terlihat unik, unggul, dan berbeda dari pesaing. Contohnya itu seperti merek A memposisikan produknya sebagai kopi lokal premium, sedangkan merek B menonjolkan sebagai kopi murah tapi itu berkualitas. Adapun manfaat positioning yang berorientasi nilai. Positioning yang berorientasi nilai berarti menonjolkan manfaat utama yang paling dihargai oleh pelanggan seperti harga terbaik untuk kualitas bagus, rasa aman dan terpercaya dan sesuai kebutuhan pelanggan. Kita masuk pemaparan materi yang ketiga yaitu kekuatan dan kelemahan UKM serta penelitian pelanggan dalam praktik. Yang pertama itu kekuatan UKM, fleksibel dan cepat berinovasi. UKM lebih cepat menyesuaikan produk atau layanan sesuai tren kebutuhan pasar besar. Adapun kelemahan UKM yang pertama itu keterbatasan modal, sulit berkembang karena dana terbatas untuk produksi, promosi, dan teknologi. Penelitian pelanggan pada UKM dan praktiknya. Penelitian pelanggan di UKM biasanya dilakukan secara sederhana, misalnya bertanya langsung ke pelanggan, mengamati respon di media sosial atau toko, membuat survei kecil atau kuesioner. Tujuannya itu untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, keluhan, dan harapan pelanggan agar produk bisa disesuaikan. Penelitian peluang pada UKM dan praktiknya. Penelitian peluang dilakukan UKM untuk mencari peluang usaha baru atau memperluas pasar. Seperti cara sederhana UKM dalam praktik, mengamati tren yang sedang populer, misalnya tuh makanan sehat, produk ramah lingkungan, melihat apa yang belum tersedia di lingkungan sekitar, bertanya langsung pada calon pelanggan. Selanjutnya itu manfaat positioning berorientasi nilai bagi UKM. Yang pertama, menarik perhatian pelanggan dengan jelas. Yang kedua, membentuk citra positif. Kita masuk pemaparan materi yang keempat yaitu strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing UKM. Yang pertama itu tujuan pemasaran UKM. Meningkatkan penjualan dengan strategi pemasaran yang tepat, produk UKM bisa dikenali lebih luas dan penjualannya itu lebih meningkat. Selanjutnya itu fokus dalam pencapaian tujuan pemasaran UKM. Yang pertama itu segmentasi pasar yang jelas, menentukan siapa target pelanggan yang akan dituju, misalnya itu seperti ibu rumah tangga atau pekerja kantor. Materi yang kelima yaitu langkah-langkah dan perencanaan untuk pengembangan produk dan jasa UKM. Keunggulan produk dan jasa UKM itu yang pertama khas dan unik. Contohnya itu makanan tradisional khas daerah. Yang kedua diproduksi secara lokal dengan menggunakan bahan baku yang lokal. Manfaat dari produk dan jasa UKM. Yang pertama membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua mendorong ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Selanjutnya yaitu keistimewaan produk dan jasa UKM. Pertama, bersifat personal and handmade. Produk dan jasa yang membantu atau merugikan UKM. Adapun yang membantu UKM yang pertama itu produk dengan kualitas baik, harga bersaing, jasa yang memberikan pelayanan ramah dan cepat, produk yang mengikuti tren dan kebutuhan pasar, serta inovasi seperti kemasan menarik atau sistem pre-order online. Adapun yang merugikan UKM, produk asal jadi atau tidak konsisten kualitasnya, jasa yang membuat pelanggan kecewa atau kapok, produk yang meniru persis milik pesaing tanpa keunggulan, dan menjual produk atau jasa tanpa riset pasar, tidak laku dan rugi. Nah, kita masuk pemaparan materi yang keenam, yaitu strategi penetapan harga optimal dan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Yang pertama, manajemen UKM dalam penetapan harga. Manajemen UKM memiliki peran penting dalam mengatur strategi harga karena harus menyesuaikan harga dengan kemampuan pasar. Yang kedua itu penetapan harga yang tepat. Harga yang tepat harus menarik pelanggan tapi tetap memberikan keuntungan, mencerminkan nilai produk, misalnya itu handmade, bahan premium, dan lain-lain. 4 metode pokok penetapan harga dalam perusahaan. Yang pertama, berbasis biaya. Menentukan harga dengan menjumlahkan biaya produksi plus margin keuntungan. Yang kedua itu berbasis nilai. Harga ditentukan berdasarkan nilai manfaat produk di mata para pelanggan. Yang ketiga, berbasis pesaing. Menentukan harga dengan melihat harga produk sejenis dari pesaing. Biasanya UKM menetapkan harga sedikit lebih rendah agar setara tetap kompetitif. Dan yang terakhir itu berbasis permintaan. Harga disesuaikan dengan tinggi rendahnya permintaan oleh pasar. Selanjutnya yaitu strategi dan taktik penetapan harga. Strategi umum. Harga penetrasi pasar awalnya harga murah untuk menarik pelanggan baru, lalu naik secara perlahan. Kita masuk pemaparan materi yang ketujuh, yaitu pentingnya cara penetapan lokasi UKM yang tepat. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Dalam penetapan lokasi, manajemen SDM berperan dalam menyesuaikan lokasi usaha dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil di daerah tersebut, memastikan lokasi usaha mudah dijangkau oleh karyawan untuk menghindari keterlambatan atau ketidakhadiran. Selanjutnya yaitu pengaruh lokasi terhadap keberhasilan bisnis UKM. Lokasi yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah usaha itu karena mempengaruhi jumlah pelanggan yang datang. Seperti lokasi strategis lebih banyak para pelanggan. Yang kedua itu menentukan biaya operasional seperti sewa, transportasi, dan distribusi. Yang ketiga menentukan kemudahan akses bagi pelanggan dan mitra bisnis. Dan yang keempat, lokasi yang tepat bisa meningkatkan citra bisnis, terutama jika berada di pusat keramaian atau kawasan terpercaya. Contohnya itu warung kopi kecil di pinggir jalan besar lebih ramai dibanding yang tersembunyi di dalam gang. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi dan tata ruang UKM. Faktor penentuan lokasi. Yang pertama itu target pasar. Pilih lokasi yang dekat dengan pelanggan potensial. Adapun faktor tata ruang. Yang pertama itu penataan area produksi, gudang, dan pelayanan pelanggan harus efisien. Yang kedua, desain interior dan eksterior menarik untuk menarik perhatian para pelanggan. Yang ketiga, tata ruang yang baik juga mendukung kenyamanan kerja karyawan dan efisiensi operasional. Nah, materi yang terakhir yaitu evaluasi lokal yang efektif untuk menentukan lokasi UKM. Sebelum memutuskan lokasi, UKM bisa melakukan evaluasi dengan cara survei lokasi secara langsung, amati lalu lintas orang, daya beli masyarakat sekitar, dan potensi pasar. Nah, yang kedua itu analisis SWOT lokasi. Yang pertama itu kekuatan, misalnya dekat sekolah atau kantor. Yang kedua itu kelemahan, misalnya susah parkir. Yang ketiga itu peluang, adanya pasar baru atau event di sekitar. Dan yang keempat itu ancaman, persaingan yang tinggi atau sewa mahal. Uji coba atau soft opening di lokasi tersebut untuk melihat respon. Diskusi dengan warga sekitar untuk mendapat masukan dari calon pelanggan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.